Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilmi Aditya dengan NIM 180555200099 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kupang, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Market to Book Ratio terhadap keputusan revaluasi aset tetap dengan pertumbuhan perusahaan sebagai variabel moderasi. Laporan keuangan adalah kunci untuk menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya perusahaan tersebut. Pengadopsian standar internasional IFRS ke dalam PSAK, termasuk PSAK 16, tentang revaluasi aset tetap, menandai perubahan penting dalam praktik akuntansi di Indonesia. Revaluasi aset tetap dilakukan untuk memperbarui nilai mereka agar mencerminkan kondisi pasar saat ini. Meskipun perusahaan sering enggan karena biaya dan implikasi pajaknya. Penelitian menunjukkan bahwa leverage ukuran perusahaan dan market to book ratio mempengaruhi keputusan revaluasi aset tetap. Namun, hasilnya bervariasi. Dalam proses terhadap ketidakpastian hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini mengambil topik yang sama dengan variabel dependen pengambilan keputusan revaluasi aset tetap dan variabel independen leverage, ukuran perusahaan, dan market to book ratio dengan pertumbuhan perusahaan sebagai variabel moderasi. Teori akuntansi positif mengemukakan pandangan bahwa praktik akuntansi dipilih sebagai hasil dari keputusan rasional yang didasarkan pada motivasi manajerial dan faktor eksternal. Penelitian dalam konteks ini menyorot peran leverage, ukuran perusahaan, dan market to book ratio dalam pemilihan metode revaluasi aset tetap. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa revaluasi aset tetap dapat digunakan sebagai alat untuk memanfaatkan keuntungan atau mengurangi biaya dalam konteks yang dijelaskan oleh teori akuntansi positif. Penelitian ini menginvestigasi pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan market to book ratio terhadap keputusan revaluasi aset tetap, serta bagaimana pertumbuhan perusahaan memoderasi hubungan tersebut. Hasilnya diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi revaluasi aset tetap di perusahaan. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga tahun 2022. Dengan variabel dependen berupa revaluasi aset tetap dan variabel independen berupa leverage, ukuran perusahaan, dan market to book ratio. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019 hingga tahun 2022. Sumber data diambil dari situs Bursa Efek Indonesia atau BEI melalui www.idx.co.id. Populasi penelitian ini, seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 hingga 2022 dengan teknik sampling purposive. Kriteria pemilihan sampel mencakup perusahaan sektor energi yang terdaftar pada BEI periode 2019 hingga tahun 2022 dengan menyediakan semua data yang diperlukan untuk penelitian ini. Untuk metode analisa data, pada penelitian ini menggunakan metode regresi logistik. Populasi perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 hingga tahun 2022, yaitu sebanyak 34 perusahaan. Untuk kriteria sampel, perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu sebanyak 6 perusahaan. Lalu selanjutnya, perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data penelitian adalah 0. Dan jumlah sampel
perusahaan sektor energi yang didapat yaitu sebanyak 28 perusahaan. Dan data observasi ini dilakukan selama 4 tahun. Maka total sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 112 data. Statistik-statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran mengenai data yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean atau rata-rata, dan standar deviasi. Leverage atau dengan kode LEV, ukuran perusahaan dengan kode size, dan market to book ratio dengan kode MTB juga dijelaskan pada tabel dengan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Sebagai contoh, rata-rata leverage yaitu 0,47431 dengan standar deviasi sebesar 0,19937 serta pertumbuhan perusahaan memiliki rata-rata 0,04906 dan standar deviasi sebesar 0,1919. Pada tabel sebelah, diketahui revaluasi aset tetap ditandai dengan nilai 1 jika dilakukan dan nilai 0 jika tidak dilakukan. Revaluasi aset tetap tidak dilakukan oleh 92 perusahaan dengan persentase 82,8%. Dan perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap sebanyak 20 perusahaan dengan persentase 17,2%. Pada penelitian ini, untuk menguji kelayakan model, saya menggunakan uji Hosmer Analysis Test dengan nilai chi-square sebesar 7,133 dan nilai signifikan sebesar 0,522 yang juga lebih dari nilai signifikan standar nilai signifikan 0,05. Maka dari itu, nilai ini menunjukkan model dapat diterima dan cocok dengan data observasi. Selanjutnya, pada blok number 0, nilai mean to log likelihood adalah 105,105. Dan pada blok number 1, nilainya menjadi 89,558. Hal ini menunjukkan penurunan nilai mean to log likelihood. Penurunan ini menandakan kesesuaian model regresi dengan data. Selanjutnya, nilai Nagel ke R-square adalah 0,813 atau 81,3%. Hal ini menunjukkan bahwa 81,3% variabel keputusan revaluasi aset tetap dapat dijelaskan oleh variabel leverage, ukuran perusahaan, dan market book ratio dengan pertumbuhan perusahaan sebagai moderasi. Sedangkan sisanya sebesar 18,7% dijelaskan oleh variabel lain. Pengujian regresi menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Maka dari itu, hipotesis 1 yaitu yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap keputusan revaluasi aset tetap dinyatakan diterima. Teori akuntansi positif mendukung pemilihan revaluasi aset tetap untuk mengurangi risiko bagi kreditur, hasil penelitian sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap keputusan revaluasi aset tetap, menegaskan bahwa leverage yang baik dapat memengaruhi keputusan tersebut. Hasil pengujian regresi ukuran perusahaan memiliki nilai pengaruh positif signifikan terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Maka dari itu, hipotesis kedua diterima. Teori akuntansi positif menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung memilih metode yang mengurangi laba untuk menghindari tuntutan eksternal, seperti revaluasi aset tetap. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Untuk pengujian market book ratio secara tidak signifikan memengaruhi keputusan revaluasi aset tetap. Namun market book
rasio yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap. Market to book ratio digunakan oleh investor untuk mengukur pertumbuhan perusahaan, dan nilai yang tinggi dapat mengindikasikan aset yang undervalue dan memengaruhi asumsi investor terhadap kinerja manajemen. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Lulu Nelufaroh pada tahun 2019. Pengaruh pertumbuhan perusahaan yang memoderasi pengaruh leverage terhadap keputusan revaluasi aset tetap, memperkuat pengaruh leverage terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Barorow pada tahun 2020. Pertumbuhan perusahaan juga memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Pertumbuhan perusahaan yang tinggi meningkatkan pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap keputusan tersebut, sesuai dengan standar akuntansi yang mengakui nilai aset tetap pada pengakuan awal dan model revaluasi setelahnya. Ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Baroroh pada tahun 2020. Pertumbuhan perusahaan juga memperkuat pengaruh positif pada hubungan market to book ratio terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Permatasari pada tahun 2022, Lulu-Faroh pada tahun 2009, dan Baroroh pada tahun 2020. Berdasarkan hasil analisa data dan tinjauan literatur sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, ukuran perusahaan, dan market to book ratio secara signifikan berpengaruh positif terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Temuan bahwa pertumbuhan perusahaan memainkan peran yang penting dalam memperkuat hubungan antara faktor-faktor tersebut dan keputusan revaluasi aset tetap. Hasil ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan revaluasi aset tetap di perusahaan sektor energi. Keterbatasan dari penelitian ini dikarenakan data penelitian hanya selama 4 tahun, dan masih terdapat aspek-aspek yang belum sempurna. Selain itu, penelitian ini hanya memfokuskan pada perusahaan sektor energi, juga berpotensi mengurangi relevansi temuan ini dengan sektor usaha lainnya. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh dan dapat menambah sampel perusahaan sektor lain selain sektor energi agar bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila ada salah kata pada pemaparan hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.